Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ada pelayan-pelayannya dari wildan, anak-anak kecil, cakep-cakep, lucu-lucu, keliling-keliling, ngasih air, ngasih permen, ngasih kue, ngedar-ngedarin makanan. Ya Allah, ya Allah. Mukhalladun, mereka orang-orang yang ditetapkan mudanya. Maksudnya anak kecilnya itu ya udah anak kecil aja, nggak akan pernah jadi tua gitu kan. Nggak ada kemudian yang itu nggak ketemu pas ketemu udah tua gitu ya. Nggak ada ceritanya gitu. Si itu mana dek, kemarinan teman kamu tuh, oh dia udah nggak bisa lagi jadi wildan, udah ketuaan. Nggak ada tuh. Mukhalladun kata Allah SWT. Mereka tetap muda-muda semuanya ya. Bi akwabin wa abarika wa ka'sin mim ma'in. Dan itu mereka bawa-bawa gelas-gelas. Ada ceret-ceret. Yes, cakep-cakep bawain gelas. Jadi anak kecil-kecil itu nuangin kopi, nuangin minuman-minuman surga, nuangin madu, nuangin khamr. Kan ada khamr juga tuh di sana ya. Anggur maksudnya yang tidak memabukkan ya. Masa teler di surga, nggak asik. Tuang-tuangin, taruhin atuh gitu. Jadi teman-teman sekalian tuh yang diceritain gelasnya, nggak diceritain apa yang dituangin. Kalau udah gelasnya aja bagus, cakep, nah kan udah pasti yang dituangin juga enak-enak, iya kan? Jadi itu kayak begitu tuh nikmat yang Allah SWT berikan. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Nah ini airnya itu nggak bikin pening, nggak bikin pusing, wala yunzifun, dan nggak bikin mabuk. Yang tadi tuh apa namanya dari khamr-khamr yang dituangkan itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ada buah-buahannya yang apa-apa banyak macam-macam, enggak. Mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang mereka pilih. Oke, kelas teman-teman sekalian. Buah-buahannya aja buah-buah pilihan. Jadi nggak segala ada. Cermek nggak ada tuh, kesemek nggak ada tuh, iya, buah gohok kagak ada apanya, ya. Apalagi bangsanya jengkol nggak bakalan ada, petek nggak bakalan ada. Teman-teman sekalian tuh yang buah-buahan yang begituan nggak ada tuh. Jadi buah-buahnya adalah buah-buah berkelas, dengan rasa yang paling enak, dengan bentuk yang paling bagus, bersama dengan orang-orang mulia di atas dipan-dipan, ngobrol-ngobrol, mutakobilin. Waduh, enak bener nih. Gak sabar gitu ya gak? Kayak udah masuk aja. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan ada daging-daging burung mimma yashtahun yang kalian kepengenin. Bahkan kabarnya gitu ya, burungnya itu kamu cuman perlu ngelihat ke atas langit-langitnya. Ini kayaknya enak nih kalau jadi burung panggang. Langsung jadi burung panggang. Iya. Enak bener. Wahurun in, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli. Ini nggak enak kalau bahas bidadari nih. Di tempatnya yang perempuan nggak ada bidadara, Ustazah. Ada yang nanya nih, enggak. Kenapa? Karena itu kesenangan yang dicari sama perempuan yang tidak berkelas. Perempuan yang di dunianya selalu mikirnya urusan laki-laki. Berkelas apa enggak? Nggak berkelas, teman-teman sekalian. Makanya nggak dikasih kenikmatan bidadara di surga, karena bukan kesenangan yang berkelas. Kalau buat laki-laki itu berkelas, iya. Laki-laki senang sama perempuan berkelas. Maksudnya sesuatu hal yang normal gitu. Normal untuk senang sama perempuan-perempuan, gitu kan. Tapi kalau perempuan kemudian dia kalau berada di antara laki-laki ganteng banyak gitu ya, kayaknya saya senang. Ih, ampun. Kita tuh dengernya kayak yang aneh gitu kan. Nah itu teman-teman saya sekalian. Makanya karena dianggap bukan kesenangan berkelas, jangan nanya bidadara di akhirat nanti ya. Dan itu pertanyaan malu loh kalau kita tanyain sama ustadz, sama ulama gitu, sama habib-habib gitu. Bib, ada bidadara nggak Bib di surga?
Kata Habibnya, kamu punya suami apa enggak? La ilaha illallah. Malu-maluin, ternyata punya suaminya. Udah ganti Bib yang keempat. La ilaha illallah. Kata Habib, pantesan yang nyari bidadara di surga. Ya Allah, ya Allah. Kamthalil lu'lu'il maknun, kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan tersebut laksana permata-permata al-maknun yang terjaga dengan baik. Permata yang terus-terusan di usap, dipoles gitu ya. Tuh bidadari-bidadarinya kayak gitu. Tapi gak usah khawatir, katanya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perempuan-perempuan solehah di dunia jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari di surga. Bidadari di surga nih kayak semacam pelayan gitu loh. Jadi kamu gak usah cemburu sama bidadari. Agar bidadari cemburu padamu, gak berkelas amat. Kamu mau cemburu sama bidadari? Bidadari pelayan. Ya enggak, kita majikannya. Kita ratunya. Kalau masuk surga. Amin. Itu dia masalahnya.